Shalom saudara, khotbah singkat kali ini adalah bagaimana kita berbicara mengenai menyanyiakan berkat Allah. Hal ini merupakan hasil perenungan saya dan saya bertanya kepada Allah Bapa, bagaimana sih kalau dalam situasi seperti ini ternyata ada orang-orang yang mempunyai kekayaan atau harta di mana mereka tidak menggunakannya secara baik, akhirnya mereka jatuh dalam berbagai masalah. Kita melihat peristiwa akhir-akhir ini, bagaimana orang-orang muda yang keluarganya cukup mampu, tapi mereka itu jatuh di dalam dosa akibat mereka tidak sungguh-sungguh menghargai apa yang Allah berikan. Juga termasuk kepada kita orang-orang Kristen, apa yang saya alami dan saya lihat banyak juga seperti ini dalam kenyamanan. Justru ketika krisis, mereka dengan kecukupannya, tetapi kecukupannya tidak menjadi berkat bagi orang lain, akan itu menjadi bumerang bagi dirinya ketika dirinya jatuh dalam berbagai masalah. Kita melihat hal ini kepada kasusnya Salomo. Tentunya seperti saya katakan sebagai seorang pendeta, saya punya cara berkomunikasi dengan Allah bahwasanya setiap pertanyaan saya dijawab oleh Allah melalui firman-Nya. Kita lihat mengenai Salomo. Dalam 1 Tawari 29-25, Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Ini ada satu kisah Salomo yang kita sudah tahu dengan hikmat yang luar biasa, kemampuan berpikir yang luar biasa, bisa cukup adil dalam kehidupannya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini Tuhan berikan sesuai dengan permintaan Salomo karena melihat ayahnya Daud. Bapak Ibu sekalian, permintaan dari Salomo ini diberikan oleh Allah. Seperti dikatakan dalam 2 Tawari 1 ayat 11, berfirmanlah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan kau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya kau meminta kebijaksanaan, pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan kau. Bapak Ibu sekalian, ketika Salomo dalam usia yang begitu muda menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa Israel, ada ketakutan yang dia alami adalah bagaimana dia harus dimampukan atau memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel bukanlah bangsa yang sembarangan, Bapak Ibu sekalian. Dari kisah ketika di Mesir, mereka sendiri bangsa yang begitu kuat cara berpikirnya, begitu banyak kemampuannya, dan kadang-kadang mereka itu tegar tengkuk ya. Oleh sebab itu Salomo tidak mudah untuk bisa melihat satu tantangan ini dijalankan berdasarkan kemampuannya saja. Wajar sehingga apa yang dia minta bukan harta, bukan umur panjang maupun juga kekayaan, tetapi ya memang dia meminta kepada hikmat daripada Allah. Dan semua ini Allah sudah atur, Bapak Ibu. Kita harus percaya bahwa apa yang dilakukan Salomo ada di dalam kehendak Allah. Dan kalau kita lihat ternyata Bapak Ibu, dan raja yang besar ini pada akhirnya jatuh. Jatuhnya apa? Karena dia memiliki istri banyak dan kehidupannya mengikuti kepercayaan dari para istri yang tidak percaya kepada Allah. Di dalam 1 Tawari 28:9 dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Bapak Ibu sekalian, seorang hebat seperti Salomo dengan kemampuan berpikir yang luar biasa ternyata masih diingatkan secara rohani bahwasanya dia harus sungguh-sungguh menyembah Allah dan melakukan segala perintahnya seperti halnya Raja Daud. Dan di sini dikatakan Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Nah, Salomo, teguran ini saya berpikir bahwasanya Salomo tidak memahami itu. Siapa Tuhan itu? Bagaimana dia sebagai pencipta? Bagaimana dia melakukan mendampingi kehidupan orang-orang pilihannya, bahwa dia menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi walaupun kita sebagai manusia atau sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, kita belum melakukan apa-apa, Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan memang akhirnya Salomo jatuh, Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan dalam 1 Tawari 29-23, kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Raja Daud ayahnya di tahta yang ditetapkan ayah, ia mendapatkan kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Dan kita harus lihat bahwa kejahatan Salomo ini juga, kenapa Salomo harus diingatkan berulang kali mengenai firman Tuhan itu? Karena ya dia mendapatkannya dengan kemujuran, otomatis sebagai putra daripada Raja Daud, dia akan meneruskan tahta kerajaannya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini atas kemujuran. Tetapi itu yang membuat juga Salomo jatuh. Karena apa? Imannya tidak dipertajam, imannya tidak tumbuh,
dan dia mengandalkan pikiran sendiri. Kita akan melihat dalam caption-caption berikutnya. Yang pertama yang membuat Salomo jatuh adalah dia tidak belajar firman. Tadi Salomo sudah diingatkan bagaimana dia harus taat kepada Tuhan. Tetapi di dalam 1 Raja-Raja 13:1 dikatakan lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir yang mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai Israel mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Raja Israel. Ini bibit-bibit kejatuhan sudah mulai terjadi ketika Salomo mengambil istri dari bangsa Mesir. Kita tahu bangsa Mesir adalah bangsa yang tidak menyembah Allah. Dia punya ilah-ilah sendiri, dia punya dewa-dewa sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga Salomo yang seharusnya paham dengan bagaimana Allah sudah memberikan nasihat seperti dikatakan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada bangsa Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu sebab sesungguhnya mereka akan mengguncangkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka. Bapak-Ibu sekalian, seharusnya kita lihat juga Salomo harus mempelajari ya firman Tuhan ya. Kita lihat ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah berpesan mengenai firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Berulang-ulang, janganlah kau menjadi satu dengan mereka. Karena mereka cenderung akan menjauhkan bangsa Israel daripada Allah. Dan apa yang terjadi Salomo lakukan lagi Bapak-Ibu sekalian, dan ini sangat miris ya bagi kita ya. Bagi diri saya melihatnya karena dia tidak belajar firman, dia kaya, dia menerima warisan dan kemujuran, tapi dia tidak belajar firman, Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua adalah dia mengandalkan pikirannya. Kita tahu Salomo itu hikmatnya kuat, dan ini cukup dikagumi oleh dunia pada saat itu, sehingga mereka datang hanya untuk melihat hikmatnya Salomo. Nah, kalau hikmatnya bukan hikmatnya Tuhan, tapi hikmatnya dirinya sendiri. Hikmat adalah kemampuan berpikir. Dan kita zaman sekarang apa yang kita lakukan dengan hikmat kita, yaitu logika. Kita harus tahu bahwasanya jalan masuk iblis kepada kehidupan dan menghancurkan rohani kita adalah pikiran kita. Jika pikiran kita ini ketika sulit membedakan yang benar dan yang salah, itu akan menghancurkan diri kita karena apa yang kita anggap dalam pikiran kita itu bagus, itu menjadi suatu kebenaran. Dikatakan dalam 1 Raja 11 ayat 6, dan selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak sepenuh hatinya mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Dia pikir menikahi banyak perempuan-perempuan yang tidak percaya Tuhan adalah menjaga status politiknya, menjaga kebaikan. Semua itu dianggap aman-aman saja Bapak-Ibu sekalian. Tetapi itu justru menyakiti hati Allah Bapak-Ibu sekalian. Tetapi pikirannya mengatakan itu baik-baik saja. Karena ini adalah bagian bagaimana dia menghargai setiap pemberian, menghargai setiap kerjasama, menghargai atas segala negara-negara yang dia jajah atau yang dia dapatkan, dipercayakan Tuhan kepadanya. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11, lalu berfirmanlah kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan aku akan berikan kepada hambamu. Benar Bapak-Ibu sekalian. Pada akhirnya Salomo itu jatuh dalam dosa dan kerajaannya pecah. Bapak-Ibu sekalian ya. Dan ini adalah pernyataan Tuhan yang begitu geram, itu marah melihat kelakuannya Salomo sudah diberi hikmat daripada Allah, tetapi hikmat itu lebih berjalan kepada pikirannya sendiri, bukan pikirannya Allah, karena harusnya kalau dia mempunyai hikmat Allah, kemampuan berpikirnya akan mereferensikan kepada firman Tuhan. Hati-hatilah Bapak-Ibu sekalian, banyak orang-orang kaya dengan kehidupan yang luar biasa, dia tidak mengandalkan firman. Kenapa? Saya sudah cukup kaya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa bentengnya orang kaya itu adalah hartanya. Bentengnya orang pandai itu adalah pikirannya. Dan inilah yang dua, mengandalkan pikirannya saja. Dan yang ketiga, Bapak bilang, dia tidak bertindak benar. Kalau pikirannya seharusnya dia, kalau pikirnya dia memahami dan bertobat. Tapi tidak. Salomo terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati bertobat kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Bapak-Ibu sekalian, ketika Salomo dengan logikanya, dia teruskan logika itu dilakukan, benar-benar dilakukan. Dan benar apa yang terjadi. Apa yang Tuhan katakan bahwa istri-istri yang tidak percaya kepada Allah akan mencondongkan hatinya. Ya, akhirnya Salomo jatuh di situ Bapak-Ibu sekalian. Di dalam 2 Tawarik 3:37, ia menaruh juga patung berhala yang dibuat dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem telah kupilih dari antara segala suku Israel, akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Bapak-Ibu sekalian,
Dari awal ketika pembangunan rumah ibadah ini ya Bapak misalkan, ternyata Salomo itu mungkin seniman atau bagaimana ya, dia taruh itu ya Bapak Ibu sekalian, patung berhala di dalam rumah Allah. Padahal bait Allah itu yang punya Allah, kudus, suci, dan tidak boleh ada apapun juga ya. Oleh sebab itu, bagi kita juga, kita harus pahami kita ini bait Allah Bapak Ibu ya. Kita ini rumahnya Allah, dan hanya Allah yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Apakah kita masih meletakkan hidup kita yang lama, ada kegemaran-kegemaran yang di luar Allah yang tidak layak atau berdosa dalam diri kita, kesombongan ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya juga melihat beberapa orang kaya Bapak Ibu sekalian, wah ketika dia mengelola perusahaan, ini kan perusahaan saya, uang saya bisa melakukan apapun juga ya kan. Ketika dia menjadi seorang pemimpin gereja dengan kekayaannya, dia mendapatkan sesuatu, melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh mungkin orang tuanya atau apapun juga, dia melakukannya bukan berdasar pada Tuhan, tidak mendalami firman, tidak melakukan firman ya, tidak berdoa cari kehendak Allah, enggak, dia berdasarkan logikanya Bapak-Bapak sekalian. Dan ini menjadi masalah seperti halnya Salomo. Kita tak tahu lama kelamaan kalau seorang yang sudah dipercaya Allah dengan begitu banyak hal yang luar biasa tapi tidak mengandalkan Tuhan, tidak bergerak firman Tuhan, dan bermain dengan logikanya, kalau dia tidak bertobat, dia pasti jatuh Bapak-Bapak sekalian. Dan sebagai penutup kita melihat dalam Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ketika kita menjadi orang beriman, orang yang diberikan Allah satu status sebagai anak-anak Allah, warga sorga, hidup yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sebagai respon kita terhadap kebaikan Allah, maka harus ditindaklanjuti juga dengan perbuatan. Perbuatan kita mencerminkan memang kita orang-orang yang sudah diperbarui, orang-orang yang memang sudah melekat kepada Allah, orang-orang yang sudah hidup seharusnya takut akan Allah Bapak-Bapak sekalian. Dan ketika kita sudah rohani kita berubah dan diubahkan oleh Tuhan, karena iman adalah pemberian daripada Allah, maka dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saya ingat juga bahwasanya ketika seseorang jauh daripada Tuhan dengan segala kekayaannya, kemudian dia melakukan, ingat, Tuhan itu kadang-kadang bukan tidak mengingatkan atau menegur, tapi membiarkan, akan mengeraskan hati orang-orang yang memang cenderung untuk mengandalkan segala kehidupan dan kemampuannya. Pada akhirnya pasti jatuh Bapak sekalian. Ingat Bapak sekalian, firman Tuhan begitu banyak mengingatkan kepada kita. Bangsa Israel tuh, bangsa dia atau orang-orang di Roma mengeraskan hatinya, ya Tuhan biarkan dengan kebiasaan mereka. Kelihatannya sukses, kelihatannya hebat dan sebagainya, tetapi selama tidak dalam firman Allah, tunggu waktu, tunggu caranya Tuhan. Marilah kita Bapak Ibu, janganlah kita menyia-nyiakan berkat Allah. Apapun yang kita punya saat ini, tidak usah kaya seperti orang lain membandingkan satu dengan lain, kita tetap mengucap syukur ya. Dan kedua adalah kita takut akan Allah. Dan takut akan menjadi yang utama dalam kehidupan. Kasihlah Allah dengan segala hatimu, jiwamu, akal budimu, dan segala kekuatanmu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang penting Bapak Ibu. Demikianlah khotbah singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.